Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Nurul Istiqomah, bagaimana hukum menerima hadiah dari wali murid bagi seorang guru pada saat pengambilan rapot? Dan bagaimana hukum orang tua yang memberikan kado untuk guru anak-anaknya? Jazakallah. Berkaitan dengan hadiah yang diterima oleh pegawai. Jadi di sebuah sekolahan, ketika dia dapat uang dari guru atau dari toko buku atau dari tempat dia bekerja, bukan tempat dia bekerja, dari luar tempat dia bekerja, yang hubungannya dengan pekerjaan dia, maka dikembalikan kepada sekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, anak seorang guru SD di sekolah. Saat penyerahan rapot akhir semester, biasanya orang tua murid sering memberi hadiah kepada anak sebagai ucapan terima kasih kepada anak yang telah mendidik putra-putrinya. Bagaimana hukum menerima hadiah tersebut? Kalau kita kerja di suatu lembaga atau misalnya lembaga sekolah, dan tugas kita melayani banyak orang, kita melayani banyak murid. Kemudian ada orang tua wali murid memberi hadiah, maka hadiah itu sebaiknya kita serahkan kepada kepala sekolah dan kita sampaikan, kita jangan terima langsung jadi biarkan kepada kepala sekolah. Dan sebagian sekolah menerapkan demikian, kalau ada yang kasih hadiah semuanya dikumpulkan kepala sekolah agar tidak diketahui siapa yang kasih. Kemudian nanti dia yang kasih mau diberikan kepada guru-guru, kepala sekolah yang yang atur ya. Karena kalau tidak, bagaimanapun namanya manusia, kalau dibaiki dia ingin balas kebaikan tersebut. Kalau ada salah seorang murid kemudian orang tuanya kasih kita, dia tidak maksud apa, dia terima kasih aja. Tatkala kita tahu bapaknya kasih kita hadiah, kita pasti lebih sayang, lebih perhatian kepada murid ini, pasti. Karena kita lemah manusia ya. Kalau dikasih hadiah pasti kita perhatian lebih daripada yang tidak kasih hadiah ya. Ya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Fatala masta'badal insanal ihsanu. Kata seorang penyair, berbuat baiklah kepada seseorang, maka engkau akan memperbudak hatinya. Betapa banyak orang diperbudak karena kebaikan ya. Oleh karenanya kalau kita terima, pasti ada kecondongan kita perhatian terhadap anak tersebut ya. Sebagai bentuk bentuk balas jasa. Oleh karenanya sebaiknya jangan diterima. Kalau mau bilang kasihkan ke kepala sekolah, biar kepala sekolah yang ngatur mau kasih kepada siapa. Ya. Makanya mohon dijaga baik-baik ya, lembaga-lembaga pendidikan itu hindari sebisa mungkin potensi-potensi pelanggaran. Seperti hadiah untuk guru, tips untuk para pendik, itu dihindari sebisa mungkin. Karena ini mungkin benteng terakhir ya. Kalau di lembaga yang lain praktek seperti itu sudah banyak, pelanggaran sudah banyak. Lembaga pendidikan kalau sudah rusak nanti turunannya akan lebih banyak yang rusak. Makanya di pesantren jangan sampai pelanggaran-pelanggaran ini dibiarkan. Di lembaga-lembaga pendidikan juga demikian. Di sekolah kami sempat ada beberapa kejadian bocor, sehingga ada guru yang dikasih hadiah oleh wali santri, oleh wali murid dengan nilai hadiah yang cukup besar ya, diumrohkan. Ya, akhirnya kita kasih peringatan yang cukup serius. Yang kayak gini nggak boleh. Ini berbahaya. Nah, kalau kemudian lembaga pendidikan saja sudah gagal, bagaimana dengan lembaga yang lain? Jaga sistem itu dengan baik, sedari awal hindari semua potensi maksiat. Jangan remehkan, cuman segini aja, cuman sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Karena dia menganggap itu sedikit. Ada cara penerimaan rapor sekolah para murid, biasanya membawa kue-kue atau nasi kotak untuk guru dan untuk teman-temannya dimakan bersama. Apakah pemberian para murid ini boleh diterima oleh para guru? Ini acara yang seperti ini itu harusnya diatur oleh sekolah. Jangan menjadi tindakan pribadi murid ke guru. So, kalau tindakan pribadi murid ke guru, itu sebab kecurangan dan ketidakadilan namanya. Nanti gurunya menjadi tidak adil kepada muridnya. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau orang tua murid, wali murid ingin melakukan itu, maka dia boleh masuk lewat manajemen sekolah. Sekolah yang membaginya secara rata ke guru-guru tanpa mereka tahu siapa muridnya. Maka itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Nurul Istiqomah, bagaimana hukum menerima hadiah dari wali murid bagi seorang guru pada saat pengambilan rapot? Dan bagaimana hukum orang tua yang memberikan kado untuk guru anak-anaknya? Jazakallah. Berkaitan dengan
hadiah yang diterima oleh pegawai ini. Di sebuah sekolahan, ketika dia dapat uang dari guru atau dari toko buku atau dari siapa tempat dia bekerja, bukan tempat dia bekerja, dari luar tempat dia bekerja, yang hubungannya dengan pekerjaan dia, maka dikembalikan kepada sekolahan. Ini masuk gratifikasi tadi. Maka kembalikan. Nah, buat orang tua, kita ini kadang-kadang nggak enak dikasih sama orang tua, murid seperti itu. Ya, kalau mau diterima nggak apa-apa, terima kasih, jazakallah khair, tapi ini anak akan kembalikan ke sekolahan. Ini dikembalikan. Jadi orang tua pun usahakan. Kalau dia mau ngasih kepada guru, berikan kepada semua guru. Berikan kepada tempat sekolah. Jangan merusak itu guru. Kalau guru ini bertakwa, insya Allah aman. Dia dikasih duit, dia akan berikan kepada sekolahan. Karena biasanya kalau guru ini dikasih sama orang tua murid, apalagi orang tua niatnya udah nggak benar. Supaya bu gurunya ini perhatian sama anaknya, peduli sama anaknya. Lalu enggak, saat ini sudah lulus saat anak tersebut umpamanya. Ini sudah lulus anak tersebut, tapi tetap uang itu tidak berhak dia terima. Karena dia mendapatkan itu karena pekerjaan yang sudah mendapatkan gaji. Maka bagi yang menerima kembalikan, bagi yang ingin memberi, berikan kepada sekolahan. Sehingga sekolah memberikan reward kepada guru-guru yang mungkin teladannya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, anak-anak di sekolah kelasnya mengadakan makan-makan bersama dengan membawa patungan makanan masing-masing. Apakah boleh gurunya menerima pemberian makanan dari muridnya? Apakah boleh gurunya menerima pemberian makanan dari muridnya? Apakah termasuk hadiah atau riswah? Bolehkah juga memberi atau membagi semua gurunya makanan saat acara makan-makan bersama murid tersebut? Bolehkah guru liatin makanan anak-anak kemudian ambilin mana yang enak? Ya. Itu palak namanya itu, akhi. Itu guru pemalak namanya. Anak-anak bawa makanan dibuka, Masya Allah ini bagus ya, boleh bu guru? Ya boleh bu, ya senang. Ya iyalah senang anak-anaknya. Tadi tukang palak namanya itu, akhi. Ya. Subhanallah. Ya. Yang ada juga guru yang ngasih makanan hadiah ke anak-anaknya. Itu guru yang bagus. Kalau guru yang malakin anak-anaknya, nanti dia jadi guru, dia begitu juga. Oh berarti saya waktu sekolah dulu dipalakin sama guru saya sekarang, sehingga ya korupsi seperti ini tidak akan pernah habis berakar karena memang mereka dibudayakan oleh para gurunya. Saya masih ingat dulu waktu SD masing-masing bawa nasi, kita makan ramai-ramai kata guru. Guru kosong bawa piring kosong itu ngiter-ngiter. Untung saya lupa nama dan wajahnya udah. Itu ngiter-ngiter dia. Ya, saya belum buka. Tapi dibungkus rapi oleh ayah pakai daun pisang seolah-olah dari rumah makan berkelas begitu. Nungguin tuh bu guru. Buka dong. Panggil namanya, buka dong Rawandi. Ya bu sebentar. Ternyata makanan rumahan telur sama ibu itu pergi. Ibu nggak jadi terima kasih dengan dia, ya ibu seperti itu. Ya, itu kan suatu akhlak yang tidak baik. Itu menghinakan profesi pendidik, profesi guru. Kalau di negara orang, dulu anak-anak saya SD di Riyadh, di SD negeri di Arab Saudi itu, setiap pulang sekolah pasti bawa mainan, oleh-oleh macam-macam, banyak, hampir setiap pulang sekolah tiap hari bawa. Karena gurunya ngasih kuis yang dapat dikasih hadiah. Lumayan, alhamdulillah anak yang pertama diberikan Allah kemampuan yang bagus, IQ-nya dapat hadiah terus setiap pulang sekolah. Ya, iya gaji mereka besar sih emang. Gaji mereka di sana kalau S1 4.000 real. Berarti 16 jutaan lah. Untuk guru biasa. Ya, guru baru masuk dari S1 4.000 real lah gajinya. Ya. Paling hadiah harga 5 realan, harga 20 ribuan. Tapi setiap hari guru-gurunya. Ya. Kalau di kita kan sebaliknya. Ya semoga Allah berikan hidayah kepada guru-guru yang mereka adalah pahlawan. Kalau jadi tukang palak, bukan pahlawan lagi namanya.
Mereka yang membuat negara itu rusak. Yang membuat negara rusak adalah para guru. Karena anak-anak ini, antara orang tua dengan guru, mana yang diikutin anak-anak? Hah? Pasti guru. Anak-anak saya tahu saya dokter, gurunya tamat S1. Tapi kalau saya bilang salah, apa yang diajarin gurunya, sok tahu ayah, udah guru saya lebih pintar. Ya, bila mereka ajarin yang salah dalam tindakan keseharian yang mungkin mereka tidak berasa karena sudah turun-temurun tadi, maka semakin jauh Indonesia bebas korupsi, bebas kolusi, bebas KKN. Belum lagi anjurannya kalau lagi dulu ada UN, ujian nasional, itu kan dianjurkan murid yang pintar untuk ngasih contekan ke murid yang lain. Jarang-jarang sekolah yang ketat karena akan merusak nilai sekolahnya. Alasannya sih itu. Sekarang udah nggak ada lagi UN, masih ada? Ya.